Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat dalam melaksanakan puasa yang ke-10 hari ini, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah kita melaksanakan puasa dengan baik sehingga mendapatkan nilai kemenangan nanti di hari akhir daripada Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kajian yang ke-11 yang insyaallah kita akan membahas tentang makna daripada sholat. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian lanjutan daripada kajian yang ke-10 kemarin terkait dengan rukun Islam. Kita kemarin sudah membahas tentang makna itu syahadat, dan saat ini kita coba mengkaji tentang makna sholat, rukun Islam yang ke-2. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang syahadat, kesaksian kita kepada Allah, kesaksian kita kepada Muhammad. Nah, sholat ini juga adalah merupakan salah satu kesaksian kita kepada Allah dan Rasul. Karena di dalam firman Allah ada keterangan tentang masalah sholat. Di dalam sabda Rasulullah SAW dalam riwayatnya al-hadis itu ada terkait juga dengan sholat. Sehingga salah satu kita duduk dalam syahadat itu adalah kita melaksanakan sholat. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat ini secara wajib ada 5 yang kita laksanakan dalam keseharian kita. Sholat ini dibuat 5 di antara waktu-waktu yang ada. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Nah, ini dimaksudkan untuk apa? Dari sisi waktu sholat ini untuk menjaga, ya, untuk menjaga kehidupan kita dari antar waktu sholat-sholat yang telah ditetapkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari subuh kita angkat 2 rakaat sampai dengan kita menjaga kehidupan kita sampai dengan waktu zuhur. Waktu zuhur kita angkat 4 rakaat menjaga kita sampai dengan asar. Asar kita angkat 4 rakaat menjaga kita sampai maghrib. Dari maghrib sampai dengan isya, maghrib kita angkat 3 rakaat menjaga kita kehidupan kita sampai isya. Isya kita angkat 4 rakaat menjaga kehidupan kita dari isya sampai dengan subuh kembali lagi. Itulah rotasi kehidupan dalam menegakkan sholat.
Nah, sholat ini sebagaimana anjuran di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini, sholat seperti apa yang kita rasakan memang sangat berat, ya. Tetapi kita sudah dengan niatan keyakinan kita, ya, niatan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan khusyuk. Kita akan terasa khusyuk, fokus gitu. Maka dari waktu ke waktu untuk kita melaksanakan sholat itu akan terasa enak. Karena dasarnya apa? Basicnya apa? Kekhusyukan tadi, ya, dalam firman Allah. Lalu di dalam surat Hud ayat 14 juga Allah berfirman, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, artinya pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Nah, itu adalah ketentuan Allah di dalam firman Allah. Artinya sangat merugi orang-orang yang tidak menjalankan sholat itu, karena Allah sudah sangat tegas dalam firman-Nya bahwa sholat itu adalah merupakan hal yang kemudian akan menghapuskan dosa-dosa kita dari waktu ke waktu itu. Ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dari sholat ke sholat itu akan dijaga ketika memang betul-betul kekhusyuan kita, keberkahan kita dalam sholat itu kita dapati. Maka dari waktu ke waktu itu akan terjaga. Jadi yang jelas bahwa kita bersolat itu insya Allah dari waktu ke waktu itu akan terjaga, kita betul-betul kita khusyuk di dalam melaksanakan sholat itu, dan ada berkah di dalam sholat itu dari waktu ke waktu. Dan di hadis juga, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, sholat itu tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya telah mendirikan itu agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Nah, dari hadis ini sudah sangat jelas bahwa sholat ini sangat dianjurkan di dalam Islam karena merupakan tiang agama. Kita lihat dalam suatu bangunan itu harus ada tiang yang kokoh. Ketika tiangnya kokoh, maka perwujudan rumah itu juga akan terlihat kokoh, akan terlihat kuat. Itu dari tiang. Jadi diibaratin di dalam kehidupan beragama ini adalah sholat itu tiang agama. Maka ketika tidak mendirikan sholat, kita sebagai muslim tidak mendirikan sholat, maka akan terjadi keruntuhan agama. Nah, ini perlu kita ketahui. Lalu di sabda lain juga, dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tahukah kalian kalau ada sungai di depan pintu di mana kalian mandi 5 kali sehari, apakah Anda dikatakan kotor atau menghilangkan kotoran di badan Anda? Ya. Mereka menjawab bahwa sudah hilang itu kotoran itu.
Lalu Rasulullah SAW menanggapi mereka bahwa itulah seperti kita sholat 5 waktu. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Nah ini, ya. Ini hadis riwayat daripada Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa sholat ini betul-betul adalah tiang agama. Dan sholat ini adalah, kalau kita terapkan dengan benar, dengan kekhusyuan, maka insya Allah akan terhapus dosa-dosa kita dalam waktu ke waktu. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sangat jelas sekali di dalam ketentuan firman Allah maupun hadis Rasulullah SAW bahwa kita harus menegakkan sholat. Nah, sekarang pertanyaan bahwa sholat yang seperti apa? Apa sholat karena rajin? Apa sholat yang benar? Karena ada 2 kategori yang dapat kita lihat. Ada orang yang rajin melaksanakan sholat, tetapi seyogyanya dia tidak mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai di dalam sholat itu. Tapi orang yang benar sholat, maka insya Allah dia akan rajin sholat. Nah ini ada 2 kategori. Sehingga insya Allah kita duduk pada kategori yang kedua, yaitu kita benar sholatnya, ya, maka insya Allah kita akan termotivasi untuk kita rajin akan sholat itu, ya. Nah, benar sholatnya seperti apa? Benar sholatnya mulai dari kita mensucikan diri kita, lahir dan batin. Kesucian itu letaknya di mana? Yang mensucikan diri kita itu letak di rasa, di kalbi. Mulai dari kita masuk WC, kita istinja dengan baik, dengan etika yang ada, aturan-aturan ajaran Islam yang ada. Lalu kita berwudu dengan sebenar-benarnya wudu, ya, dengan ketentuan yang ada di dalam aturan agama. Lalu kita melaksanakan sholat, ya. Jadi intinya apa? Diawali dengan kesucian diri kita ketika kita mau mendirikan sholat. Cek kesucian diri kita, ya. Kesucian diri kita, maka insya Allah sholat kita dudukan dalam kesucian diri kita, maka akan betul-betul kita melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Nah, dalam mendirikan sholat sendiri bukan hanya sekedar kita melafazkan bacaan-bacaan sholat di setiap gerakan-gerakan sholat yang ada, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan orang mengucapkan salam, kita tidak seperti itu. Itu yang dikatakan tadi rajin sholat saja. Tetapi ada nilai yang perlu kita pahami, yaitu kekhusyuan yang tadi sudah di dalam surat Allah katakan tadi itu. Firman Allah yang Allah katakan tadi itu, khusyuk dalam sholat. Kekhusyuan dalam sholat itu seperti apa? Kekhusyuan dalam sholat itu kita antarkan semua pergerakan kita, percakapan kita di dalam sholat itu dengan kalbi, rasa. Rasa apa? Rasa kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita angkat takbiratul ihram, mulai dari niatan nawaitu kita angkat takbiratul ihram, itu kita hanya mempersembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan bacaan-bacaan yang ada kita khusyuk, kita mengobrol dengan Allah, kita bercakap dengan Allah, kita merindukan Allah, kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini hina dina, kita ini banyak dosa di hadapan Allah, kita mohon ampun di hadapan. Dengan perasaan itu kita bawakan sholat itu. Itu yang dinamakan dengan khusyuk. Bila perlu kita meneteskan air mata kita, maka niscaya ya, ketika kita membawa rasa itu di dalam setiap gerakan-gerakan sholat, ya, mulai dari takbiratul ihram, kita rasa penyesalan kita dengan bacaan-bacaan yang ada, kita lafazkan bacaan-bacaan itu. Kita ruku, ya, kita mendatarkan diri kita sujud, kita mendudukkan diri kita duduk, kita bersimpuh di depan Allah. Perasaan itu yang dibawa. Jadi sholat ini hakikatnya untuk menanamkan di dalam jiwa kita, untuk kita bersimpuh memohon kepada Allah. Karena dalam kehidupan kita ini tidak luput daripada salah dan khilaf. Maka dalam sholat itu kita bersimpuh dan memohon kepada Allah. Perasaan itu yang kita bawa dalam diri kita. Dari waktu ke waktu. Sehingga ketika kita sudah terapkan dengan itu, maka dari subuh ke insya Allah kita akan menjaga nilai-nilai hidup kita sampai masuk zuhur. Sampai berikutnya seperti begitu. Insya Allah akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Inna sholata anil fasyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Caranya yang tadi itu, perhambaan kita, persembahan kita kepada Allah, gitu. Sehingga benar-benar kita melaksanakan sholat dengan baik. Nah, sholat ini juga ya, artinya kita perlu mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk benar-benar melaksanakan dengan kesempurnaannya sholat itu sendiri. Ya. Maka niscaya kita ketika menerapkan yang tadi, kita angkat dengan kesucian diri ya. Dasarnya tadi itu kita sucikan diri kita mulai dari istinja sampai dengan itu ada rasa kolbi kita yang merasakan itu. Mulai dari istinja kita, bagaimana kita istinja yang baik. Rasa hati kita antar istinja itu sampai vegan bersih dengan suci, kita rasa yakin akan kesucian itu. Kita wudhu dengan tangan, kita cuci tangan kita kumur-kumur dengan rasa menghilangkan dosa-dosa kita. Sampai kita bawa sampai dengan sholat, kita menghambakan diri, kita mempersembahkan diri kita, ya Allah ampunilah. Perasaan itu yang kita bawa. Maka niscaya akan terhindar yang tadi dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini sesungguhnya nilai sholat yang menjadi hal yang perlu kita harus perhatikan. Bukan hanya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pikiran lari kemana-mana. Aduh, Masya Allah. Itu tidak khusyuk. Nah, yang berikut tadi itu mengenai teknik kita bersolat untuk mencapai yang tadi namanya kekhusyukan. Sekarang kita melihat hakikat daripada solat ini berimplikasi dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, implikasi atau dampak daripada kita bersolat ini
ketika kita sudah laksanakan secara benar sholat kita ini, ya, akan mendorong kita untuk rajin akan sholat ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan berimplikasi terhadap karakter diri kita. Ya. Kita akan menjadi orang yang tidak sombong. Kita akan menjadi orang yang tidak angkuh, arogan di dalam hidup. Sholat itu menghancurkan nilai itu. Karena apa? Yang tadi, ya, karakter yang kita bawakan dalam kita bersujud, ya, bersimpul depan Allah tadi dengan tata cara sholat tadi, perasaan yang kita bawa tadi, bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Implikasi akan menghancurkan rasa kesombongan kita. Karena apa? Kita merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini miskin papa. Kita ini hina dina. Tidak ada apa-apanya dalam kehidupan kita ini. Hanya Allah yang berkuasa. Maka bikin apa kita sombong di dunia ini? Ketika kita sombong, azab Allah akan membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi menderita. Itu sudah pasti. Kita coba pelajari dari riwayat-riwayat misalnya Fir'aun, ya, kesombongannya dia seperti apa dalam sejarahnya. Kita lihat hari ini bagaimana kesombongan negara-negara adik kuasa yang luar biasa itu ketika diserang dengan corona, ya, kepoweran, kekuatan negara apapun tidak ada apa-apa, semua lemah. Inilah kita kembali kepada kuasanya Allah yang hebat, Allah yang, jadi kita tidak perlu sombong. Nah ini sholat mengajarkan kita menanamkan karakteristik kita. Kalau kemarin itu syahadat untuk menancapkan prinsip di dalam hidup kita, sholat ini hakikatnya untuk membentuk kita seperti apa? Menjadi pribadi yang tidak sombong, menjadi pribadi yang patuh, menjadi pribadi yang penurut. Gitu. Maka kita belajar dari sholat ini, gitu. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Insya Allah akan menjadi berkah dalam hidup kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang makna daripada sholat itu sendiri. Bagaimana kita mencapai ridho dalam sholat itu, kemudian berimplikasi di dalam kehidupan kita hari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, wal khusus kepada pribadi saya sendiri untuk lebih meyakinkan akan nilai-nilai sholat itu sendiri, dan lebih memotivasikan saya untuk lebih rajin lagi di dalam melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Insya Allah, dan wal umum untuk jamaah sekalian yang menyaksikan video ini. Insya Allah, barakallah. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.